Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Saya Irna untuk Dialog Interaktif Hai Bali Ken. Dan pagi hari ini saya tentunya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber kami dari Polsek Grogak. Dan kali ini akan berbicara tentang sinergitas Polsek Grogak wujudkan Kamtibmas. Berbicara tentang ketertiban tidak tercipta dari kekuatan tapi dari kepercayaan. Untuk itulah Polsek Grogak memahami bahwa menjaga Kamtibmas bukan hanya soal patroli dan penegakan hukum, melainkan tentang membangun kedekatan, hadir di tengah masyarakat, mendengar dan bertindak bersama. Nah, ketika polisi dan warga bersinergi, keamanan bukan lagi sekedar tanggung jawab, tetapi kebutuhan bersama. Dan inilah saatnya kita bertanya, apakah sinergi ini sudah benar-benar hidup di lingkungan kita atau masih sebatas slogan di spanduk? Untuk itu saya sedang bersama dengan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Grogak maksud kami, yaitu Bapak Ibtu Ketut Wijana. Selamat pagi Om Swastiastu, Komandan. Selamat pagi Om Swastiastu, Mbak Irma. Iya, terima kasih sudah bisa hadir pagi hari ini untuk Dialog Interaktif Hai Bali Ken. Baik, ini seperti apa nih Bapak untuk topik yang kita akan bahas kurang lebih selama 50 menit ke depan? Ya, terima kasih Mbak Irma. Sama-sama. Jadi sebelum dilanjutkan dengan ke topik, saya sapa dulu para pemirsa di rumah yang saya hormati. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pertama-tama kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat beliau pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat-sehat semua. Jadi hari ini saya bersama Mbak Irma dengan topik sinergitas Polsek Grogak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi sebelum itu kami sampaikan dulu kepada pemirsa bahwa Polsek Grogak itu wilayahnya sangat luas. Jadi terdiri dari 14 desa, di mana sebelah timur itu berbatasan dengan Kecamatan Seririt, yaitu Desa Tukat Sumage, kemudian Desa Tinge-Tinge, Celukan Bawang, Desa Pengulon, kemudian Desa Patas, Desa Grogak, Desa Sangalangit, kemudian Desa Musi, Desa Banyupoh, Desa Penyabangan, kemudian Pemuteran, Pejarakan, Sumber Kime, dan Sumber Kelampok. Jadi sangat luas, jadi sampai di baratnya berbatasan dengan Gilimanuk. Dapat kami sampaikan bahwa wilayah Kecamatan Grogak ini dilalui oleh jalur transportasi yang menghubungkan antara kabupaten dengan kabupaten, kemudian dengan provinsi, yaitu bisa melalui jalur Grogak menuju ke Gilimanuk dan ke Banyuwangi. Jadi untuk sementara situasi
wilayah hukum Polsek Groga untuk sementara saat ini masih dalam kondusif, aman, dan kegiatan masyarakat masih berjalan dengan lancar. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa sinergitas Polri Polsek Groga dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kami sampaikan bahwa tugas polisi Polsek Groga pada khususnya dan polisi Polres Buleleng pada umumnya itu dari jam 6.30 itu sudah turun ke lapangan semua. Jadi yang pertama awalnya melaksanakan pos pagi di tempat-tempat rawan, itu tujuannya untuk melakukan penyeberangan terhadap siswa-siswa masuk. Itu sudah kami plotting petugas-petugas polisi di tempat rawan seperti di pasar, di sekolah-sekolah. Jadi tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan mempersempit ruang si pelaku pembuat kejahatan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kami dalam setiap minggunya kami sesuai dengan program Kapolri bahwa Polri itu harus melaksanakan program Polri Goes to School. Jadi artinya melaksanakan selaku pembina upacara setiap hari Senin. Jadi kami berkoordinasi dengan SMP, SMA di Kecamatan Groga sampai tingkat SD. Jadi setiap hari Senin secara bergiliran kami melaksanakan selaku pembina upacara. Kemudian di samping itu juga, jadi kami juga diminta atau tidak minta oleh Pak Guru melaksanakan binluh, itu penyuluhan baik terhadap materi bullying yang sekarang lagi ngetren, kemudian narkotika, kenakalan remaja, dan juga radikalisme dan intoleransi. Kami tetap laksanakan itu walaupun tidak diminta atau tanpa diundang oleh kepala sekolah-sekolah. Jadi kemudian kedekatan kami terhadap masyarakat di Kecamatan Groga, kami punya personil sebanyak 50 lebih. Jadi masing-masing desa itu sudah ada Babin Kamtibmasnya. Jadi Babin Kamtibmas itu adalah petugas terdepan yang melakukan kegiatan dalam setiap harinya itu melaksanakan door to door system. Jadi artinya berkunjung setiap rumah. Jadi setiap hari kegiatannya melakukan kunjungan setiap rumah. Itu kami sudah setiap hari juga kami melaporkan kegiatan tersebut. Jadi merupakan kedekatan polisi dengan masyarakat. Kemudian kami juga di samping petugas Babin Kamtibmas juga yang melaksanakan tugas setiap hari, kami juga sesuai dengan program pemerintah ada juga program ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu jadi kami mendampingi para petani, di mana petani penduduk Groga itu mayoritas petani. Jadi banyak lahan yang masih kosong, kami melakukan pendampingan bersama Babin Kamtibmas. Jadi untuk menghimbau kepada masyarakat melakukan penanaman jagung. Jadi apa yang menjadi keluhan kekurangan dalam penanaman itu kami bekerja sama dengan kolaborasi dengan PPL Pertanian dan Kecamatan. Jadi apa kekurangan-kekurangan atau keluhan-keluhan yang diperlukan oleh masyarakat petani kami sampaikan. Jadi itu program kami. Kemudian yang berikutnya juga ada istilahnya penjualan beras murah. Jadi beras SPHP itu merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga beras yang sekarang harganya di atas 18-17. Jadi kami menyalurkan beras bulog dengan harga 11.500 ke desa-desa. Kemungkinan nanti umpamanya yang sudah kami salurkan, mungkin desa lain ada membutuhkan, memerlukan, kami akan ajukan permohonannya ke bulog, kemudian disalurkan ke desa. Jadi itu untuk kegiatan kami selaku Polri Polsek Groga pada khususnya dan Kepolisian Polres Buleleng pada umumnya. Jadi sinergi kami, kedekatan kami terhadap masyarakat itu yang kami lakukan. Kemudian di samping itu juga pimpinan kami selaku Kapolsek akan setiap minggunya itu melaksanakan Jumat curhat. Jadi apa yang menjadi keluh kesah dalam
yang ada di masyarakat itu bisa disampaikan aspirasinya melalui Jumat Curhat dan juga melalui kegiatan lain bersama yang bergandengan dengan Forkompinjam seperti Pak Camat, Pak Adan Ramil. Demikian dapat kami sampaikan ya. Baik, itu awalnya dulu ya Pak ya, izin Komandan. Nanti kita akan berbincang kembali dan Anda juga tidak hanya bisa mendengarkan atau menyaksikan, pendengar dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi, untuk sama-sama sharing bersama dengan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Grogak Bapak Ibtu Ketut Wijana untuk menelpon kami di nomor telepon 0362246644 atau di WhatsApp chat WhatsApp call 0811 399 9790 atau Anda juga bisa komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami akan segera kembali. Aduh. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kembali lagi bersama saya Irna dan bersama Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Grogak Bapak Ibtu Ketut Wijana. Dialog interaktif Hai Bali Ken. Izin Komandan, tadi disampaikan ini yang menarik adalah memang kepolisian ini memang kalau boleh dikatakan sekarang ini harus serba bisa dan harus selalu siaga ya terkait ketahanan pangan tadi. Kalau boleh dikatakan di Polsek Grogak sendiri kan tadi disampaikan bahwa yang ditanam adalah jagung. Sudah pernah merasakan hasilnya atau belum, Pak? Untuk hasil sudah kami sudah kami laksanakan itu di triwulan 1 dan 2 dan 3 sudah kami panen. Oh, luar Sudah biasa. panen, Antusias dari petani atau masyarakat di sana, Pak? dari petani. Jadi seperti apa? kami tugasnya ada dari kepolisian Polsek Grogak mendampingi. Jadi apa yang menjadi keluhan
para petani di situ umpamanya kekurangan pupuk, kami koordinasikan dengan PPL pertanian, umpamanya bibit kami sekarang juga mengedarkan bibit yang bernama guak poleng itu sebanyak 1 ton di Gerogak. Oke. Kalau tadi juga disampaikan sosialisasi di sekolah-sekolah, bentuk dari sosialisasi itu apakah emang tentang rambu-rambu atau yang lainnya juga? Sosialisasi yang kami berikan materi di sekolah itu biasanya materi bullying. Oke. Karena memang perundungan saat ini emang marak ya. Tren, ya, Bu. Jadi kami di samping itu juga karena penduduk di Gerogak itu bukan mayoritas Hindu, bukan. Jadi berkolaborasi di sana antara Hindu, Muslim, Kristen juga ada. Jadi kami berikan radikalisme, intoleransi beragama. Jadi sudah kami sampaikan semua. Oke. Ini juga yang memang dilaksanakan yang menurut saya sih sangat efisiensi ya Pak, soal Jumat Curhat. Itu kan karena memang wadahnya di mana masyarakat bisa curhat dengan bapak-bapak kepolisian. Nah, selama ini tanggapan dari kepolisian sendiri ketika masyarakat curhat, apa yang diceritakan atau dialami selama mereka anggap dia sajalah bertetangga, atau ini ada konflik-konflik tertentu nggak Pak di Polsek Gerogak? Konflik tertentu tidak ada. Tidak ada, sekarang jadi masih kondusif aman di sana. Yang terjadi, yang sering disampaikan sama masyarakat itu tentang knalpot brong. Biasanya anak-anak yang melaksanakan trek-trekan, kadang-kadang kami sudah pantau itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam giat Jumat itu kami sudah pantau. Dan untuk knalpot brong kami sudah dalam setiap harinya kami sudah laksanakan anting strong point namanya dalam giat patroli itu. Tapi sekarang sudah ada berkurang, walaupun ada juga mungkin karena itu jalan melintasi kabupaten, mungkin dari daerah lain yang masih ada. Oke, berarti tindakan yang dilakukan untuk pengguna knalpot brong diberhentikan, setelah itu dicopot knalpotnya atau hanya sebagai himbauan, maksudnya kayak teguran terlebih dahulu atau seperti apa? Jadi apabila kami dalam pelaksanaan tugas menemukan anak muda yang menggunakan knalpot brong itu disarankan untuk mengganti knalpotan dengan knalpot yang asli, itu di depan polsek. Jadi artinya di hadapan petugas itu mengganti knalpotnya baru bisa dipulangkan. Oke, baik. Nah, yang kami tahu juga bahwa Polsek Gerogak sering ya Pak ya melaksanakan kegiatan Blue Light Patrol. Ya. Nah, ini kan sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Gerogak. Betul, Bu. Itu kalau boleh kasih bocorannya itu Kak, apakah dilakukan di malam hari atau diam-diam aja atau di siang hari? Itu Oke. Kami di Polsek itu ada petugas piket namanya. Jadi petugas piket itu berkolaborasi antara piket Reskrim, Intel, Sabara. Jadi pada saat pelaksanaan piket itu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa strong point. Jadi strong point itu tujuannya untuk antisipasi keluar masuknya anak sekolah. Jadi blue light itu dia dilaksanakan di malam hari. Jadi kegiatan itu tujuannya untuk mempersempit bagi pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan. Jadi di samping itu juga apabila dalam kegiatan blue light itu ditemukan anak-anak muda yang nongkrong umpamanya di malam hari, jadi kita bisa himbau dan mengarahkan untuk pulang biar tidak terjadi kumpul-kumpul di jalan, karena itu dapat menimbulkan suatu perbuatan yang kita tidak inginkan. Baik, saya bacakan chat dulu boleh Bapak izin nggih Komandan nggih. Selamat pagi Bapak. Oh, ini bukan Bapak Kapolsek nggih, tapi Bapak Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Gerogak dari Bapak Wayan Tirte di Desa Musi. Pertanyaannya yang boleh saya sampaikan, ini kan memang daerah-daerah di Gerogak ini banyak yang lapang dan juga jalan ada yang banyak yang gelap. Nah, ini antisipasinya seperti apa? Memang sih selama ini di Gerogak sendiri tuh termasuk aman. Saya sebagai masyarakat sekitar sana merasakannya, cuman kadang-kadang ada rasa ketakutan di zaman sekarang yang kita tidak pernah tahu seperti apa ke depannya. Tapi untuk jaga-jaga ini kan gelap. Apakah memang ada petugas yang menjaga
di beberapa titik wilayah yang ada di daerah Grogak karena situasi gelap dan sepi. Itu saja. Terima kasih Bapak Wayan Tirte di Desa Musi. Ditanggapi? Terima kasih Bapak Wayan Tirte dari Desa Musi. Terima kasih atas masukannya. Desa karena Musi termasuk? Musi Grogak. Oh Grogak, Iya. oke, baik. Musi Terima Desa kasih. Grogak. Jadi masih kami juga sering patroli malam itu kadang-kadang sampai jam 1, jam 2. Banyak wilayah Grogak yang masih belum ada penerangan. Nah, jadi itu berarti benar faktanya seperti itu ya. faktanya seperti Oke, itu. oke, Jadi kami nanti akan komunikasikan dengan Pak Kapolsek. Nanti Pak Kapolsek akan mengkoordinasikan dengan pimpinan lebih atas dan pimpinan atas akan mengkoordinasikan ke Dinas Penerangan atau Dinas Perhubungan untuk Astengkara, pengadaan. nggih. Ya, mudah-mudahan cepat terlaksana Pak Wayan nggih. Sukses semua Pak Wayan. Oke. Ada lagi tapi tidak ada namanya Niki, mohon maaf, mohon izin Mbak Irna dan narasumber dari Polsek Grogak nggih. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibtu Ketut Wijana ini selaku Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Grogak. Kalau boleh tahu Kapolsek Grogaknya namanya siapa? Oke. Terima kasih, itu saja karena aman selalu, sentosa selalu untuk wilayah Grogak dan sekitarnya. Semoga hal-hal yang mungkin tahun-tahun lalu pernah terjadi di tahun seterusnya tidak pernah akan terjadi kembali. Terima kasih, Rahayu. Oke, sukses semua. Tapi Niki siapa ini mungkin lain waktu dikasih namanya karena memang ada beberapa yang belum kami save nomornya. Nggih. Silakan ditanggapi, Pak. Nggih, terima kasih Bu yang tidak kami kenal ya. Nggih, Tidak ini kenal. Jadi nama Pak Kapolseknya Imade Drawi SH. Jadi beliau menjabat di Polsek Grogak sudah hampir 10 bulan. Jadi untuk nomor HP-nya mungkin nanti kasih tahu nomor HP Ibu, nanti kami kirim ke nomor HP-nya Pak Kapolsek ya. Oke. Boleh lagi lanjut ya? Lanjut. Oke, baik. Jadi bukan perempuan yang memimpin, bukan laki-laki ya Bapak. Oke. Lanjut lagi. Ini kan kalau berbicara soal patroli dan penegakan hukum ini memang tugas kepolisian, tapi yang saya tahu sinergitas kepolisian itu tidak bisa berjalan sendirian, tetapi juga bersama dengan masyarakat itu sendiri. Bravo kepolisian Republik Indonesia, jaya selalu. Pastinya Polsek Grogak, kami sebagai masyarakat wilayah Grogak mengharapkan untuk selalu keamanannya. Karena ini kan penyeberangan juga nih, mohon maaf Bapak, penyeberangan itu kan memang agak rentan yang namanya, kami tidak menuduh dari suku mana, tapi tetap yang namanya hati-hati. Untuk penyeberangan seperti itu, apakah masih dilanjutkan untuk pemeriksaan KTP dan lain-lainnya demi keamanan bersama? Terima kasih dari Bapak Ngurah. Di mana nih Bapak Ngurah? Seraya gitu ya, kalau nggak salah Seraya ya. Grogak. Terima kasih. Grogak juga Seraya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ngurah di Seraya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ngurah atas masukannya. Ya, kami tetap waspada. Kekuatan kami di Polsek kan bukan kekuatan hanya patroli saja. Jadi kami perlu kerjasama, sinergi. Jadi mungkin letak lokasi yang Bapak sampaikan tadi mungkin agak jauh. Umpamanya terjadinya suatu tindak pidana, Bapak bisa langsung informasikan ke melalui Babin Kamtimas, di mana Babin Kamtimas itu kan selalu dekat di masyarakat. Jadi kalau seandainya ada yang si pelaku yang berbuat kejahatan di wilayah Grogak, tolong diinformasikan melalui Babin, nanti Babin akan menyampaikan ke Pak Kapolsek selaku pimpinan kami. Jadi terkait masalah pemeriksaan KTP itu kami tetap laksanakan apabila ada yang dicurigai. Seperti kemarin ada yang anak-anak geng motor Anak jalanan itu ya Pak? Ya, anak jalanan itu ketemu di Indomaret, jadi 5 orang. Alasannya kesasar, jadi kami periksa. Jadi kami suruh tidur di Polsek dulu. Kalau memang kembali ke Jawa nanti kita carikan angkutan untuk bisa tembus ke Jawa, karena orang-orang itu karena alasannya mau tahu Bali tapi tidak bawa uang. Jadi terpaksa kami inapkan di Polsek. Jadi besoknya kita carikan angkutan yang bisa
mengantar sampai ke mengembalikan Jawa. pulang, Ya, kembali ke oke. asal. Ke asal. Oke, seperti. Jadi harapannya jangan sampai kayak gitu lagi ya, Pak. Harapan kita semua Bu, Semua gitu ya. aman gitu Bu. Aman. Ya, aman. Oke. Ini boleh lagi lanjut ya Pak Lanjut, ya. lanjut. Ya, ini dari Mr. S. Waduh, pakai acara Mr. S ya. Bapak izin dan Mbak Irna ya, selamat tugas pagi hari ini. Terima kasih Pak Ketut Wijana. Betul, Bapak Ibtu Ketut Wijana pagi hari ini. Yang ingin disampaikan adalah kalau di Celukan Bawang sendiri seperti apa Pak untuk keamanannya? Kan Celukan Bawang juga agak rawan, terutama di Celukan Bawang di Ini dia wilayah wilayah Grogak juga ya, oke. Nah, seperti apa juga itu untuk keamanan dan kondusifnya? Karena memang Celukan Bawang juga seharusnya lebih banyak dipantau untuk takutnya ada peredaran narkoba. Oh, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Mr. Mr. S. S. Oke. Ya, Pak Mr. S. Terima kasih atas masukannya. Lupa tadi kami sampaikan di awal bahwa Polsek Grogak itu dibagi dua. Jadi untuk Celukan Bawang dibawahi oleh KP3. Oke. Jadi dari Tukat Sumage, Desa Tukat Sumage, Tinge-Tinge, Celukan Bawang dan Pengulon itu dibawahi oleh KP3 yang wilayah hukumnya adalah Polsek KP3. Oh, Polsek KP3. Oke. Tapi untuk kecamatannya Tetap satu, Grogak. Kecamatan Grogak. Oke, siap. Jadi mungkin nanti Kalau hal itu penyampaiannya nanti ada dari Polsek Grogak yang akan menyampaikan Polsek Celukan Bawang, KP3 Celukan Bawang yang menyampaikan nanti. Jadi untuk narkoba yang seperti apa sampaikan itu jangan Bapak ragu-ragu. Oke. Kami akan merahasiakan nomor Bapak. Kalau memang Bapak menemukan orang yang ciri-ciri pemakai narkoba, tolong disampaikan. Kami akan rahasiakan nomor Bapak. Itu saja. Jadi kami memang sedang berusaha, sesuai dengan perintah Pak Kapolres bahwa sudah semenjak Pak Kapolres beliau memberantas segala bentuk narkoba itu. Jadi dimohon kepada Bapak kalau memang menemukan ciri-ciri orang yang memakai narkoba, tolong diinformasikan ke kami baik dari Polsek Grogak maupun ke Celukan Bawang. Demikian. Jadi Pak. dijamin ya untuk dijamin kerahasiaan. narasumber kerahasiaan masyarakat Siap. yang Menginformasikan. menginformasikan dijamin kerahasiaannya seperti itu. Baik. Baik, pendengar kami masih akan bersama dengan Anda ya, dan kami juga masih akan menantikan partisipasi Anda untuk sharing pagi hari ini bersama dengan Polsek Grogak, utamanya Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Grogak, Bapak Ibtu Ketut Wijana. Sesaat lagi. Kanal informasi, terinspirasi, terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo. 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, dan tentunya kami masih membahas topik sinergitas Polsek Grogak wujudkan Kamtibmas bersama Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Grogak, Bapak Ibtu Ketut Wijana. Kita kembali lagi soal sinergitas Polsek Grogak wujudkan Kamtibmas, Bapak. Tapi kalau selama ini mungkin pernah ada kejadian atau peristiwa yang akhirnya disatukan misi, yaitu restoratif justice. Seperti apa, Pak? Boleh diceritakan? Ya, dapat kami sampaikan. Jadi di awal tadi kami sampaikan bahwa situasi kondusif, tapi ada saja di setiap desa juga ada suatu permasalahan. Jadi permasalahan itu ada apabila ada pengaduan dari masyarakat tentang pelaku tindak pidana. Jadi kalau ada kesepakatan, kalau ada laporan ke masyarakat, kami dari pihak Reskrim melakukan penyelidikan, dan kalau ada kesepakatan dua belah pihak akan diselesaikan secara restoratif justice. Semasih perkara yang dilaporkan atau kasus yang dilaporkan itu tidak berdampak sosial atau berkembang menjadi lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, pelakunya adalah bukan pelaku residivis atau kriminal. Jadi yang terakhir mungkin ada kesepakatan dengan surat perdamaian. Jadi karena ada kesepakatan itu, jadi perkara yang diadukan oleh masyarakat atau dilaporkan di Polsek bisa dilakukan secara restoratif justice. Berarti contohnya misalnya tadinya ada kekerasan dalam rumah tangga, terus nanti ada perjanjian kalau misalnya akhirnya tidak melakukan hal yang sama, atau seperti itu ya, Pak ya? Ya, nah itu kalau sudah ada perdamaian berarti sudah dilampiri dengan surat pernyataan. Jadi di pernyataannya itu kan tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak melakukan kekerasan lagi terhadap istrinya, itu kalau kekerasan rumah tangga. Jadi itu bisa dilakukan restoratif justice masih memenuhi kriteria yang tadi saya sampaikan. Jadi semuanya bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan tanpa harus langsung misalnya harus laporan LP, membuat LP laporan ya. Okay. Ya kadang-kadang gini, Irna, kalau memang umpamanya masyarakat itu ada suatu permasalahan, jadi enggan untuk lapor ke polisi, jadi dia minta pertimbangan di ke Babin, Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas itu bisa bekerja sama dengan kepala desa sebelum dibawa ke kantor polisi. Jadi ditemukan juga di kantor desa bagaimana bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan di kantor desa bersama Babin Kamtibmas bersama Babinsa, jadi diselesaikan di desa. Itu bentuknya adalah problem solving. Jadi intinya adalah kekeluargaan seperti itu. Ya, Oke. Satu pengirim lagi dari Pak Suwarnayo. Selamat pagi Mbak Irna, salam kenal. Salam kenal kembali Pak Suwarnayo dan juga Bapak Kapolsek Grogak. Ya, terima kasih. Asungkaru ya Pak, didoakan terus pokoknya hari ini, siapa tahu memang ya. Ya, sekali lagi saya informasikan agar pas kondisinya bahwa Bapak Ibtu Ketut Wijana ini adalah Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Grogak. Dan jujur saja sebenarnya Bapak Ibtu Ketut Wijana ini baru berapa bulan ya Pak ya hitungannya? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Oke, karena memang sebelumnya bertugas di tempat lain. Dan pertanyaannya adalah mohon izin Bapak Polsek Grogak, ini kan tadi Bapak sampaikan kerahasiaan dari narasumber atau masyarakat yang menyampaikan hal-hal yang terjadi di wilayah hukum Grogak ya, di wilayah hukum Grogak. Nah kalau misalnya ada keributan semacam seperti musik yang keras-keras setiap malam mingguan dan juga ada mabuk-mabukan, itu boleh tidak Pak melaporkan? Karena saya jujur saja mempunyai orang tua yang sudah lingsir, jadi kalau sudah malam minggu ada bunyi suara yang sound yang keras-keras itu agak sangat mengganggu karena butuh istirahat. Dan juga kebetulan sebelah tetangga saya itu masih punya bayi. Seperti apa cara menegurnya supaya tidak ada
ketersinggungan antar kami sesama masyarakat. Terima kasih Bapak Suwarnaya, silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Suwarnaya. Jadi memang setiap kami patroli juga sering ada bunyi begitu. Kemungkinan orang itu ada punya acara pernikahan atau apa. Jadi kami sudah batasi itu, batas jam 10 musik harus dimatikan. Jadi kalau memang di lingkungan Bapak itu ada musik yang bunyi tapi Bapak takut bahwa Bapak yang melaporkan, jadi bisa Bapak telepon Babin Kamtimas. Babin Kamtimasnya kalau tidak bisa menegur sendirian, nanti dilaporkan kepada kami ya, yang piket di Polsek, sehingga dengan mobil patroli kami langsung menjajaki di mana tempat bunyi itu sesuai dengan apa Pak sampaikan tadi, bahwa Bapak mempunyai anak kecil, anak ini memang itu sangat mengganggu. Banyak juga dalam Jumat Curhat disampaikan demikian karena tradisi kita di Geroga itu karena kadang-kadang minum di rumahnya tidak terpantau musiknya sampai keluar dan tidak melihat jam itu sudah lewat. Jadi terima kasih Pak, nanti sampaikan saja kalau memang Bapak merasa takut melaporkan itu, silakan Babin lapor sama Babin. Babin kan sudah semua pegang nomor HP-nya, silakan sampaikan. Nanti kalau Babin sudah dilaporin, nanti kalau Babin sendiri tidak bisa berdiri, nanti dilaporkan ke Polsek sebagai piketnya. Baik, ini ada lagi. Selamat pagi Kepolisian Indonesia, khususnya Polsek Grogak. Bapak selamat bertugas. Saya tahu tadi juga disampaikan oleh Bapak ada 50 personil untuk membawahi sekian banyak desa yang ada di Grogak. Luar biasa, pokoknya bravo. Semoga sehat selalu Pak Rahayu. Tapi tidak ada namanya juga Niki. Oke, terima kasih. Mungkin menanggapi ini adalah bentuk apresiasi kepada kepolisian. Terima kasih Pak. Jadi harapan kami, jadi petugas itu kan sedikit 50. Jadi wilayah luas, jadi tidak mungkin menjangkau dari 50 itu sampai ke Sumber Lampok gitu. Jadi mohon sinerginya atau harapan kami bisa menjaga bersama-sama menjaga sehingga Kecamatan Geroga itu tetap aman dan tertib demikian. Ada penelpon, boleh kami sapa? Ya. Oke. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, semoga RRI tetap jaya di udara. Astungkara Swahe. Terima kasih Pak Nang Beo. Bukan, kalau saya bisa ngeropak suara. Oke, siap. Gunawan. Oh Pak, aduh, namanya saya hampir di ujung tapi susah disampaikan. Nggih. Selamat pagi Bapak Kapolsek atau yang mewakili jajaran Polsek Grogak itu. Dan mungkin Bapak yang wakili saya tidak tahu, saya baru dengar radio ini. Ya ini. Cuman saya di sini memberikan suatu masukan saja pada jajaran Polres Buleleng, terutama yang dari hukum Polsek Grogak gitu ya. Jadi begini, selama ini kan kita lihat semua personil kepolisian yang ada di jajaran Polres Buleleng itu sudah maksimal bekerja sesuai SOP sudah, dan itu bahkan kadang-kadang kan selalu ada yang memfitnah, membuli, itu soal wajar Pak. Jadi anggap ini suatu loncatan untuk menembus cita-cita Polri bersama masyarakat dan presisi, itu aja. Jangan ya, masyarakat masih banyak yang percaya dengan polisi kayak gitu. Nah ini dengan dengan ada kejadian-kejadian beruntun dimanapun di daerah masing-masing gitu kan, semestinya gitu kita yang tadi sudah disampaikan itu harus kita jaga bersama-sama. Jangan ditugaskan kepolisian saja soal keamanan. Karena apa? Karena polisi itu juga punya keluarga di rumah. Dia hanya mampu 6 jam makan 12 jam. Jadi polisi itu kan bukan robot gitu. Jadi masyarakat biar tahu. Jadi kita yang harus mestinya ikut berpartisipasi mengamankan wilayah kita masing-masing. Itu ada pecalang, ada limas. Disinilah sinergitas di antara desa adat dan desa BAD atau bersatu, sehingga pentolan-pentolan katakanlah yang orang yang katakan yang sering membuat onar bisa diminimalisasi, Apa itu? Ya, jadi tinggal kalau Pak Polsek di sini kan ada suatu
Jadi di sana Kanit Reskrim, di sana ada Panitnya di sana, dan ada Bimas, sana itu telinganya Pak Kapolsek dan telinganya juga Pak Kapolres di sana perlu. Jadi mereka di sana di bawah sudah lengkap semua. Bagaimana cara mendekati masyarakat di sana bebasnya sudah luar biasa semua. Kadang-kadang salah satu anggota Bapak dimasuk karena dia bergaul banyak, ajak kementuakannya hanya untuk bagaimana mengendalikan emosional tiket, jangan sampai nanti setelah minum dia jaguran gitu, itu yang dikejar dengan daki. Jangan sampai nanti miring Bapak bilangnya kok Bapak ini kok mengeluarkan, bukan. Artinya begini, jika ada misalnya anggota Bapak, staf Bapak begitu hanya bergaul, tapi kan mungkin mabuk Pak, kayak itu ya. Nah, ini yang perlu disadari gitu. Yang kedua, untuk hal yang masalah pembabasan hutan liar itu yang ada di sana di Grogak, ini menjadi agak ngeri-ngeri sedap kalau kita bisa katakanlah kalau regulasi kan tetapnya sudah ke hutannya yang mengatur. Nah, tapi kan ada pencurian kayu sunukul yang kayu hutan itu banyak sekali sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti ada dugaan. Nah, saya bilang ada dugaan dan masyarakat luar bahwa dibilang nanti membiarkan daripada oknum-oknum yang tersebut gitu. Karena kan ya kasihan juga Polsek Grogak nanti difitnah. Padahal PR saja dapat ini, tidak pernah dapat RP gitu. PR itu pekerjaannya itu kan ada laporannya ditindaklanjuti, tapi kan cenderung pelakunya siapa kan PR. Jadi RP-nya orang lain gitu. Jadi yang dikibuli yang kena pressing itu adalah Polsek yang sampai seperti itu. Nah, untuk itulah sekarang tanggapi, dan untuk balap-balap liar sekarang itu sudah kira-kira mungkin sudah tidak ada. Karena apa? Karena dengan adanya pecalang dan Limas itu ikut berpartisipasi, jangan sedikit-sedikit nanti Polsek telepon. Kita harus bisa menjaga wilayah kita masing-masing, jangan sampai nanti kita ada balap liar. Contohnya di utama dari saya, undang lagi balap liar tidak berani karena pecalang sigap, Bang Limas sigap. Begitu nanti sebelum, cuma kita tidak boleh eksekusi, kan itu tidak boleh apa-apa, kan tetap ada hukumnya. Terakhir Pak, ini terakhir lagi Pak, ini terakhir tolong juga nanti pemahaman kepada para pecalang dan Limas, Bapak di sini sebagai Polsek, mewakili Polsek, agar nanti di camat, fasilitator di camat, agar memberikan suatu edukasi, sehingga pecalang itu tahu fungsinya di jalan. Kadang-kadang kan ada, mohon maaf sekali ya, pecalang arogan, oknum kembali ya, bukan pecalang oknum pecalang tersebut, bahwa pecalang menteng ini mengawal orang nganten, mengawal orang bawah, ini tidak boleh itu. Itu harus patwal yang mengawal. Supaya jelas, biarpun dia dinas perhubungan Kapol PP-nya nggak boleh. Karena menurut undang-undang lalu lintas itu sudah jelas, nggak boleh itu. Nah, kecuali dia beruntun di belakang tidak masalah. Kan itu perlu ditegakkan. Serta cara menyedot motor juga harus ada nih Pak. Karena kadang nanti stop mendadak kan gitu loh. Harus jauh lah pakai. Bagaimana cara mengatur lalu lintas itu yang mungkin nanti dikasih pemahaman para pecalang yang ada di Grogak. Saya lihat di sana, kalau saya sendiri soalnya melihat langsung, itu langsung dadakan jarak 2 meter, apa sih lolos rimnya Pak? Kan gitu. Sekian, terima kasih. Yang lainnya polisi sudah top banget. Pak, siap. tambahan Pak Anggas nggih. Sukses Pak Anggas. Nggih. Ya. Terima kasih banyak. Nggih, rahayu. Nggih, suksema. Baik, penelpon berikutnya Pak Nyoman Sudarsana. Jadi Pak Nyoman yang sudah menghubungi, tapi karena tadi sudah terburu masuk Bapak Anggas, silakan Pak Nyoman Sudarsana. Kami masih akan beri kesempatan jika memang ada yang ingin disampaikan. Silakan. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Irna. Iya, terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung pagi hari ini. Silakan. Selamat pagi Bapak Keturijana. Selamat pagi Bapak Nyoman Sudarsana. Aku Kanit pembinaan Bimas Polsek ya, Bimas Grogak ya. Nggih, Polsek Grogak. Tadi kami telah mendengarkan perbincangannya, sangat bagus sekali terkait dengan sinergitas Polsek Grogak untuk menjaga Kamtibmas, di mana kami lihat kondisi di Grogak, Buleleng sangat-sangat kondusif, di mana kehidupan masyarakat sangat nyaman sekali. Itu berkat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polsek seluruhnya di Buleleng. Itu bagus sekali. Itu mohon diteruskan, dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan pada masyarakat, ke masyarakat dan masyarakat. Itu baik sekali. Tentunya juga atas peran Babin yang sangat luar biasa sekali.
itu perlu dimantapkan lagi. Nggih. Di sini kami ada pertanyaan pada Pak, di mana kami lihat bahwa wilayah Polsek Singaraja jalurnya sangat padat sekali yang menuju Lokan Bawang ya, Gilimanuk. Itu bagaimana mengantisipasi agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimkan, dan bagaimana situasi kecelakaan di wilayah Bapak. Yang kedua, terkait dengan jalur-jalur tikus penyeberangan di wilayah Grogak, apakah masih ada pelanggaran mengenai pelanggaran barang terlarang atau barang-barang curian. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini Polsek Grogak dapat melaksanakan tugas dengan baik, memberikan kenyamanan pada masyarakat. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Saya akan hanya bacakan, ini adalah apresiasi Pak dari pemirsa YouTube RRI Singaraja, komentar. Jaya selalu Kepolisian Indonesia, jaga Kamtibmas untuk ketertiban bersama. Semoga Buleleng aman dan damai. Semangat mengabdi Pak demi keamanan bersama. Ya, Nikeng, terima kasih. Silakan ditanggapi mungkin 2 penelpon terakhir. Terima kasih Bu Ima. Jadi Pak Anggas dari Kubu Tambahan tadi menyampaikan bahwa walaupun polisi sering dibully, jadi kami tetap semangat, Pak. Kami tidak patah semangat dalam melaksanakan tugas. Jadi di mana menjaga, biar bisa menjaga Polsek Grogak itu aman. Jadi yang kedua tadi mungkin Bapak sampaikan bahwa ada pembabatan hutan ya, atau kayu ilegal yang dicuri atau ini. Jadi untuk sementara Pak di Grogak sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin kalau memang untuk kayu sono keling terutama yang bisa dicuri umpamanya sekarang tidak ada untuk wilayah Grogak. Itu Pak Kebudaman, Pak Anggas ya, Pak Anggas. Jadi untuk Pak Nyoman Sudarsana, jadi penduduk sangat padat. Jadi di wilayah Polres Buleleng, di mana ada lintas jalan raya menuju Gilimanuk, bagaimana untuk meminimalisir kecelakaan. Jadi untuk wilayah Grogak kami sudah laksanakan pos pagi Pak untuk antisipasi. Kemudian ada strong point, ada blue light patrol. Jadi tujuannya itu untuk antisipasi kecelakaan. Namun yang namanya pengguna jalan Pak tidak semuanya selalu berhati-hati. Jadi kami selalu mengimbau memang berhati-hati, cuma kadang-kadang ada error, ada human errornya, ada motor errornya juga gitu, sehingga menyebabkan kecelakaan. Jadi kami tetap mengimbau Pak agar di wilayah Polsek Grogak itu tidak terjadi kecelakaan, karena kasihan juga karena kecelakaan itu kan fatal akibatnya. Jadi sering kami himbau kepada masyarakat. Jadi kalau memang melintas jalan raya menggunakan sepeda motor kendaraan, silakan menggunakan helm untuk menjaga keselamatan diri, bukan menyelamatkan orang lain. Jadi silakan pergunakan helm sesuai dengan aturan yang ditentukan. Jadi untuk yang pertanyaan yang kedua, jalan tikus di sini selama saya bertugas di Polsek Grogak, saya baru 3 bulan, jadi belum pernah dengar itu jalan tikusnya itu. Jadi mungkin nanti kami lakukan pemantauan di mana jalan-jalan tikus itu dilalui, dan dimohon nanti kalau memang ada warga yang mengetahui jalan tikus itu untuk sebagai bahan membuat kejahatan, silakan diinformasikan ke Polsek Grogak. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Baik pendengar, ini karena waktu juga Pak, izin tidak terasa ya, coba boleh dicek. Baik, terima kasih banyak untuk sharing dan juga informasinya. Namun mungkin ada yang sebagai catatan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kami, silakan. Ya, terima kasih para pendengar semuanya. Jadi harapan kami, mari kita jaga Bali ini, terutama pada umumnya dan pada khususnya Polsek Grogak. Mari kita sama-sama menjaga sehingga
seluruh Bali dan Polsek Grogak menjadi aman, tidak terjadi suatu tindakan anarkis ataupun demonstrasi. Silakan sampaikan aspirasi Anda melalui jalur-jalur sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Ima dan pemirsa semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi kurang pas. Jadi saya manusia biasa, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Satyo. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, ikut berpartisipasi melalui line telepon kami 0362246644 dan juga WhatsApp chat atau WhatsApp call serta di komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Saya Irna pamit, sampai jumpa dan selamat pagi. RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24 644